Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Fatimah Nasution, NPM 19140080, Prodi PGSD 5D. Kali ini saya akan membuat video RPP saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan lanjut dengan mengabsen anak-anak ibu sekalian. Emmy Fitriani hadir. Meli Sangraini hadir. Diana Fitri Hasibuan nggak hadir. Ya, semuanya udah ibu absen. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng, yaitu dongeng Malin Kundang. Siapa yang udah pernah dengar dongeng Malin Kundang, angkat tangan. Udah ya? Belum. Tujuan kita mempelajari Malin Kundang ini agar kita tidak durhaka kepada orang tua dan mematuhi perkataan orang tua. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin menceritakan tentang Malin Kundang, cerita Malin Kundang? Kalau ada yang angkat tangan, ibu kasih nilai. Nggak ada, ya udah, ibu yang akan menceritakannya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan di pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit, hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya, ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai manis. Jangan, Malin Kundang. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Di tanah rantau sana, menetaplah saja sama ibu, ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin Kundang yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan baik, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkan, pinta Malin memohon kepada ibunya. Mande mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin Kundang. Baiklah, ibu izinkan. Cepat kembalilah, anakku. Ibu akan selalu menunggu anak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Kemudian Malin dibekal dengan nasi sebungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, kata sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanya dalam hati sambil memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ada kapal yang datang merampat. Ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban.
Malin tak pernah menitipkan barang atau pesanan apapun kepada ibunya. Bertahun demi tahun, Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucap saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari nak, ibu sudah tua. Malin, kapan kau pulang? Tintih pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampaklah sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampiri mereka. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anggukan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah disinari senyum karena bahagia yang disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat ia melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin. Belum sempat para 10 kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Kata menahan isak tangis karena gembira. Jangan ayah, mau sekolah bos. Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar nak? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Dia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu melu dan berkata, "Perempuan jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku, ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan itu terkapar di pasir menangis dan sakit hati. Orang-orang melihat itu ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air mais sudah sepi. Dilihat kapal Malin Kundang semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu dia sayanginya tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Kemudian ia berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Allah, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Allah," ucap Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah hendak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat deras. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihatlah kepingan kapal yang telah menjadi batu.
Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka, yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan teringi. Koyon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Ya, anak-anak, itulah cerita Malin Kundang. Setelah kita mendengarkan cerita Malin Kundang itu, ibu akan membagi kelompok kalian. Kelompok kalian sendiri aja membagi kelompok masing-masing agar lebih mudah. Iya, semua kelompok sudah dibagikan. Ibu akan membagikan tugasnya. 1. Tentukan watak tokoh Malin Kundang. Tentukan tokoh setiap di dongeng Malin Kundang. Kedua, sebutkan pesan yang didapat dari cerita Malin Kundang. Ya, itu aja tugas hari ini. Siapa cepat yang siap dia pulang duluan. Ya, pelajaran kita hari ini habis, sudah selesai. Tugas ini ibu anggap sebagai tugas minggu depan kita kumpul. Iya, amanat yang terkandung dalam cerita Malin Kundang ini yaitu 1. Jangan durhaka terhadap orang tua. 2. Jangan lupa diri dan sombong dan angkuh. 3. Anak harus mengabdi kepada orang tua. Meski yang wajib membantu anak harus mengabdi kepada orang tua jika memiliki rezeki yang lebih, wajib membantu orang tua. Ingat, sadarlah kita dari perut orang tua. Ibu. Ya, tugas yang tadi yang nggak siap itu ibu anggap sebagai tugas minggu depan. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kata yang salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.